Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom semuanya, yang siap menyembah Tuhan boleh bangkit berdiri dan berikan senyum yang ceria untuk kanan kirinya. Oke. Dia mati bagiku, Dia hidup bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa mengalahkan ditunggu Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tolong tidak awas semuanya ya. Dia ada di dalamku, mencerah di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Doanya ditanyakan, telah memimpin hatiku. Dia Tuhan Allah pemenanganku. Semua katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tangan di atas. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekarang tunjuk kanan kirinya ya. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you and me. To you and me. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih dalam lagi.
Begitu besar kasih yang telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang bermulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, terpuji kau selalu. 1, 2, 3, go! Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Sekali kita nyanyikan bareng-bareng ya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, terpuji kau selalu. Semua sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Jangan musik mainkan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Tiada bandingnya, tiada duanya, kasih setiamu, oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Sekali katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Berikan kemuliaan buat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Ku dengar tentangmu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel.
Kau sertaku dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Kita nyanyi dari awal ya. Dan dengar tentang-Mu, Immanuel. Ku dengar firman-Mu, Immanuel. Kau besertaku, Kau menjagaku, Immanuel. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku, sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku. Dimanapun ku ada, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau Tuhan, ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Oh, sembah Dia. Baik, sungguh Engkau mulia, Engkau Allah. Oh, haleluya Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, karena Kau selalu bersama kami. Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu
jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau Tuhan, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ku tak mau Tuhan, ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi ku segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Teman saja menyanyikan ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih dalam lagi menyembah, lebih seakan lagi
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Dia bebaskanku. Dia ubah hidup kami, Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami, Tuhan. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sembah Dia. Syaralabaya masyandaralala, hinakarana maralabaya masyandaralala, hinakaralabataka masyandaralala, hinakarana mataka masyandaralala. Barui hati kami Tuhan, barui hati kami, kuatkan kami, pegang tangan kami ya Tuhan. Syaralalalalalalabaya masya, hinakarana mataka masyaralalalala, hinakaralabaralabaralabataka masyakaralabaralabataka masyandaralala, onakarana mataka masyakaralabaralabarala, hinakarana mataka masyandaralalabaralabaralabaralabarala, hinakarana mataka masyandakaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Syaralabaya masyandakaralabaralabarala. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami boleh masuk di hadirat Tuhan, kami boleh sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Kami tahu kepada siapa kami harus datang ketika kami merasa berat, ketika kami merasa lelah ya Tuhan. Kami tahu walaupun mungkin orang terdekat kami tidak ada bersama dengan kami, jauh dari kami Tuhan, tapi kami tahu kami punya Tuhan. Satu pribadi yang tidak akan pernah jauh dari hidup kami, satu pribadi yang selalu menantikan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa mengenal hati-Mu lebih lagi. Ajar kami untuk bisa mengerti apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Mungkin setiap keadaan yang kami alami hari ini, segala kelelahan, segala keletihan, rasa tidak tahu arah dan tujuan, mungkin karena kami jauh dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini membawa kami boleh kembali datang kepada Tuhan.
Hari ini kami boleh kembali sujud di altar-Mu ya Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, mencari hati Tuhan. Mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dari sekedar menginginkan pertolongan dari tangan-Mu, berkat dari tangan Tuhan. Tetapi kami merindukan dan menginginkan hati-Mu lebih dari apapun. Ajar kami Tuhan untuk mencintai-Mu lebih dari siapapun. Ajar kami untuk mencintai Engkau lebih dari apapun yang kami miliki dalam hidup ini. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin masih banyak hal yang kami pegang erat sehingga kami tidak bisa mengerti isi hati Tuhan. Mungkin ada banyak hal dalam hidup ini yang kami terlalu pegang erat dan kami inginkan lebih sehingga kami buram untuk bisa melihat isi hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan bukakan mata rohani kami. Hari ini biarlah kami boleh melihat isi hati Tuhan. Biarlah dari setiap firman yang kami dengar siang hari ini kami boleh mengerti dan merasakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh hadir di rumah Tuhan, menerima dan diberkati oleh firman Tuhan yang akan mengubahkan dan menguatkan hidup kami. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu Tuhan. Siang hari ini kami katakan, kami mau tundukkan hati dan pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami di bawah kaki Kristus di dalam nama Yesus. Dan kami berkatakan tidak ada satu kuasa pun di tempat ini yang boleh bertahta selain daripada roh Allah yang kudus. Kami nyatakan roh Allah yang hidup, roh kudus yang lemah lembut itu bertahta di tempat ini, menguasai setiap hati, menguasai setiap roh, jiwa dan tubuh yang ada di tempat ini, termasuk hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu telah persiapkan, apa yang akan diperkatakan, semuanya berasal dari hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan. Semua yang antusias untuk bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu, silakan duduk. Shalom semuanya sekali lagi, mungkin boleh sapa kiri kanannya, katakan shalom. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi pada siang hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua boleh membuka firman Tuhan dari Markus 14 ayat 3 sampai 9. Ya, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan perlahan. Markus 14 ayat 3 sampai 9. Yang sudah mendapatkannya boleh sama-sama katakan amin. Amin, sudah ada di layar ya. Markus 14 ayat yang ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak nawartui murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak nawartu ini? Ayat yang kelima, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya, slide-nya boleh tampilkan aja di slide yang pertama, ayat yang 3-4, di situ aja dulu ya. Oke, judul perikopnya di sini adalah tentang wanita yang mengurapi Tuhan Yesus gitu ya. Ada wanita yang mengurapi Tuhan Yesus. Ceritanya wanita ini datang ke rumah Simon si Kusta. Saat itu di rumah Simon ini, wanita ini saya rasa nggak diundang gitu ya. Wanita ini nggak diundang, dia benar-benar hatinya mencari Tuhan dan dia tahu, dia dengar Tuhan Yesus ada di rumah Simon. Dia datangi Tuhan dan dia sudah persiapkan apa yang dia akan lakukan untuk Tuhan gitu ya. Dan saya rindu untuk kita bisa merenungkan hal ini. Mengapa wanita ini mau melakukan hal itu? Maria, dikatakan wanita ini adalah namanya Maria ya. Di beberapa kitab yang lain disebutkan namanya Maria.
Maria ini berani memberikan segalanya. Yang dia bawa kepada Tuhan itu buli-buli pualam. Buli-buli pualam berisi minyak narwastu yang murni dan mahal harganya, gitu ya. Di ayat yang kelima dibilang itu harganya 300 dinar. Kalau mau hitung-hitungan 300 dinar itu bagi orang zaman dahulu. Kalau ada perumpamaan juga yang tuan yang mencari pekerja gitu ya, untuk kerja di kebunnya itu upahnya itu satu hari 1 dinar. Kalau misalnya ini 300 dinar, boleh dihitung-hitung ini sekitar upahnya dia selama 1 tahun. 1 tahun 365 hari gitu ya, kurang lebih kalau dia kerja ya 300 dinar ini ya hasil pekerjaan dia selama 1 tahun lah ya, kurang lebih gitu. Tapi dan ini yang wanita ini bawa untuk Tuhan bukanlah sesuatu yang kecil untuk hidupnya. Yang dia ini seorang wanita pada zaman dahulu ya 300 dinar itu ya hidupnya, seluruh hidupnya gitu. Itu semua dia persembahkan untuk Tuhan. Dan wanita ini pribadi yang gak hitung-hitungan sama Tuhan. Ini bukan berbicara tentang mahalnya minyak narwastu itu, bukan berbicara tentang uang, tetapi ini berbicara tentang hidup yang dia berikan bukan cuma sekedar uang. Tetapi dia tuh gak hitung-hitungan sama Tuhan. Berbeda dengan satu orang murid Yesus di situ yang mengatakan di situ dia apa yang dikatakannya? Ada orang ayat 4 ya, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Ya, di ayat kelima, minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Bahkan mereka gitu ya, bahkan perempuan ini dimarahi. Bayangkan di sini ada contohnya di sini siapa ya? Contohnya Koben lah di sini, ada Koben. Udah gitu Kak Vera datang. Bawa minyak yang begitu wangi gitu ya, dipersembahkan, datang sama Koben. Aduh aku sayang banget, thank you banget ya. Thank you banget Koben, kamu mau mendampingi aku seumur hidupku sampai hari ini. Bawa minyak yang mahal harganya, beli parfum yang paling mahal yang Kak Vera bisa beli, diberikan ke Koben di sini. Gitu ya. Terus di sini yang lain ini marahin Kak Vera. Apa haknya, apa urusannya ya? Gitu ya. Kak Vera dimarahin, ngapain boros-boros? Ya kalau Kak Vera mau bela diri, ya gimana aku aja. Ini kan persembahan aku karena aku bukti bahwa aku mengasihi Koben gitu. Kalian gak akan pernah tahu apa yang Koben yang sudah lakukan untuk hidup Kak Vera gitu ya. Yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang gitu. Kak Vera mau persembahkan minyak yang terbaik untuk Koben, kenapa harus dimarahin gitu? Bahkan mungkin kalau gitu misalnya di sini anaknya marahin, ya nggak ada haknya juga gitu. Ya sama seperti saat ini, Maria ini datang menghampiri Tuhan dengan persembahan terbaik yang dia bisa berikan, yang dia rindu untuk dia bisa berikan kepada Tuhan. Tapi dia dimarahin sama orang banyak. Dibilang itu pemborosan gitu ya. Tapi Maria nggak pedulikan hal itu. Tapi yang Maria lakukan bahkan bukan cuma sekedar membawa buli-buli itu untuk Tuhan, tetapi dia memecahkannya gitu ya. Dia pecahkan buli-bulinya, dia mengurapi Tuhan. Ya, mengurapi Tuhan. Maria ini berbicara tentang apa yang dia lakukan ini berbicara tentang kasihnya yang begitu besar bagi Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria tidak dilakukan oleh Yudas. Maria bukanlah murid-murid Tuhan Yesus yang selama 3,5 tahun itu selalu ada bersama dengan Tuhan. Tetapi Yudas dan murid-muridnya yang lain gitu ya, itu bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun lebih, selama Tuhan Yesus ada mulai mengajar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria itu lebih daripada sekedar pengetahuan. Kalau murid-muridnya ada dan mereka tahu dan mereka melihat, mereka menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka melihat dan bisa mengetahui bahwa Yesus mengasihi jiwa-jiwa, Yesus mengasihi orang-orang yang memerlukan pertolongan. Murid-muridnya bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu turun ke dunia, bahkan apa yang dilakukan oleh Maria ini, bukankah nanti di akhirnya Tuhan juga katakan apa yang dilakukan oleh perempuan ini sama seperti ketika Injil diberitakan, dimanapun Injil diberitakan, apa yang dia lakukan pun harus itu dengan ketika kita memberitakan Injil kita sedang mengingat perbuatan yang dilakukan oleh wanita ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Maria itu bukan sekedar perbuatan biasa.
Tetapi yang dilakukan oleh Maria untuk datang kepada Tuhan, memberikan yang terbaik apa yang dia punya, itu karena kasih Allah sudah terlebih dahulu menguasai hidupnya. Saya rasa saya nggak tahu apa yang dialami oleh Yudas di hatinya. Apakah dia merasakan kasih Tuhan yang besar selama 3 tahun berjalan bersama dengan Tuhan, melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Apakah dia mengasihi Tuhan seperti wanita ini mengasihi Tuhan? Saya rasa tidak. Karena Yudas justru ketika melihat wanita ini melakukan hal yang besar bagi Tuhan, dia malah marahin gitu ya. Bahkan orang-orang banyak pun ikut marahin. Karena apa? Karena itu tadi, contoh yang tadi saya katakan, mungkin kita nggak bisa merasakan kasih yang Kak Vera punya untuk Koben. Nggak ngerti kenapa Kak Vera harus memberikan yang terbaik untuk Koben. Karena Kak Vera mengasihi Koben sedemikian besar. Dan juga Maria hari itu, ketika Maria datang kepada Tuhan, bisa bayangkan seberapa besar kasih Tuhan yang menguasai hidupnya. Karena Tuhanlah yang mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan kita yang mengasihi Allah, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Dan Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan wanita ini mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya, sehingga dia rela untuk memberikan yang terbaik, dia rela untuk memberikan semua yang ada padanya tanpa hitung-hitungan, semuanya untuk Tuhan. Berbeda dengan murid-muridnya yang ke-12 muridnya, bahkan bukan cuma Yudas tetapi Simon Petrus sekalipun, dia gak lakukan itu untuk Tuhan. Tetapi Maria ini sangat dipenuhi oleh kasih Allah, sehingga apa yang dia lakukan itu didorong oleh karena kasih Tuhan yang menguasai hidupnya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kasih Allah yang besar itu menguasai hidup kita sehingga kita rela untuk melakukan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita untuk Tuhan? Menjadi perenungan buat hidup kita semua, termasuk untuk saya. Saya merenungkan, iya ya Tuhan, apa yang saya sudah lakukan untuk Tuhan untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar di dalam hidup saya. Apa yang wanita ini perbuat untuk Tuhan itu sungguh-sungguh menunjukkan bahwa pribadi ini sangat dipenuhi oleh kasih Allah dalam hidupnya. Dan berikutnya, kalau dikatakan tadi dia memecahkan leher buli-buli itu dan mencurahkan minyak yang berharga itu kepada Tuhan Yesus, mengurapi Tuhan Yesus. Apa yang dipecahkan ini berbicara tentang segala sesuatu yang berharga di dalam hidup kita yang kita mau serahkan kepada Tuhan. Dipecahkan itu artinya minyak itu dipecahkan yang begitu berharga. Jadi minyak itu sudah mahal-mahal kita beli, kita persembahkan untuk orang yang kita kasihi. Kita berharapkan minyak itu disimpan baik-baik. Karena berharga mahal banget gitu kan. Pakainya sedikit-sedikit, jangan cepat habis. Tapi ini dia gak pikir panjang, dia pecahkan buli-buli itu, dia urapi Tuhan Yesus dari atas kepala. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus kita pecahkan dalam hidup kita berbicara tentang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikir itu berharga dalam hidup kita, tetapi ketika kita datang di kaki Tuhan, Tuhan bilang, pecahkan, lepaskan. Siapkah kita kalau Tuhan bilang sama kita datang, Tuhan aku mengasihimu Tuhan. Sama seperti orang muda yang datang kepada Tuhan, orang muda yang kaya yang datang sama Tuhan, Tuhan aku mau ikut Engkau. Oke, kalau begitu jual semua hartamu dan ikut aku. Dia pikir ulang dan akhirnya dia gak jadi ikut Tuhan karena dia gak sanggup menjual semua hartanya. Dan hari ini beranikah kita memecahkan apa yang Tuhan suruh pecahkan dalam hidup kita? Beranikah kita meninggalkan apa yang Tuhan suruh kita untuk ditinggalkan dalam hidup kita yang gak berkenan di hati Tuhan? Coba renungkan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin kalau kita datang di kaki Tuhan, Tuhan bilang, lakukan ini, lakukan itu, tinggalkan ini, serahkan ini dan itu. Berbicara tentang pengampunan, masih adakah kepahitan yang kita simpan di hati kita sehingga kita tidak mampu mengampuni orang lain? Atau kesombongan di hidup kita, keegoisan yang membuat kita tidak mau minta maaf dan mengakui dosa kita dan mengakui kesalahan kita kepada orang lain? Ada firman Tuhan. Saya rindu untuk kita bisa
membuka di Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat 23 sampai 24 firman Tuhan berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Ya. Di sini Tuhan mengingatkan sama seperti apa yang akan kita lakukan, sama seperti Maria yang datang kepada Tuhan. Maria datang kepada Tuhan mau mempersembahkan persembahan di mezbah Tuhan, di kaki Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, kalau kamu datang kepadaku, terus kamu teringat ada orang yang mungkin saat ini kondisi hatinya masih gak nyaman, gak enak karena kesalahan yang kita buat, atau mungkin salah sangka yang karena perkataan kita atau perbuatan kita, tinggalkan dahulu persembahanmu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Hari ini ayat ini bukan berbicara tentang kita mengampuni orang, tetapi berbicara tentang kita datang sama orang dan minta maaf. Entah apa yang mungkin kita perbuat, entah apa yang mungkin sudah kita lakukan, yang tanpa sengaja mungkin orang jadi gak enak sama kita, gak mau bicara sama kita. Mungkin kita gak salah, tetapi ini berbicara tentang jika engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kalau Tuhan ingatkan kita akan hati seseorang yang mungkin belum damai hatinya oleh karena kita, mungkin kita gak maksud untuk menyakiti, tetapi perbuatan kita mungkin sampai hari ini masih membuat mereka hidupnya tidak tenang dan tidak bisa mengampuni. Tuhan bilang, tinggalkan persembahan itu. Mari datang, hampiri saudaramu itu dan berdamai terlebih dahulu. Ya. Atau mungkin apalagi yang Tuhan bisa ingatkan hari ini tentang buli-buli yang dipecahkan. Buli-buli yang dipecahkan itu berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin yang kita pernah lakukan, yang mungkin bahkan belum pernah kita lepaskan hingga hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggalkan segala dosa, tinggalkan segala kebiasaan yang masih terus kita pegang, yang tidak berani kita pecahkan di bawah kaki Tuhan. Mari lepaskan semua yang merintangi, ya, beban yang merintangi kita untuk bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan mau kita untuk bisa dekat dengan Dia. Heart to heart, face to face, gak ada yang merintangi, gak ada yang menghalangi. Bukankah dosa itu menghalangi kita, hubungan kita dengan Tuhan? Hati kita yang masih tercemar, bahkan hati orang lain yang gak tenang oleh karena kita pun itu menjadi penghalang, kata Tuhan. Jadi hari ini saya berdoa untuk kita semua boleh mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena yang Tuhan inginkan adalah kita mengenal Tuhan lebih daripada siapapun. Tuhan merindukan untuk kita bisa mengenal Dia lebih dalam. Ketika kembali ke ayat yang ke-6. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Seringkali mungkin dalam kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang benar dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak rintangan, ada banyak kesusahan. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Apa yang kita lakukan baik untuk Tuhan pun ternyata ada kesusahannya. Mungkin ketika kita melakukan apa yang benar sama seperti seseorang yang berusaha untuk keluar dari kebiasaan buruknya. Saya teringat ceritanya Ko Oge gitu ya, ketika dia mau lepas dari kebiasaan buruknya, lepas dari rokok, dia itu dengan sengaja menjauhi teman-teman dari kehidupannya yang lama. Supaya apa? Karena dia bukannya gak suka sama teman-temannya, tapi dia gak tahan duduk bersama dengan orang yang sedang merokok. Karena kalau dia melihat temannya merokok, itu akan membuat dia jadi mudah untuk bisa merokok lagi. Jadi dia tinggalkan, gitu ya. Tetapi apa konsekuensinya ketika dia menjauhi itu semua? Ketika dia menjauhi teman-temannya, hidupnya seakan-akan jadi susah. Dia diomongin, dianggap sombong, gak pernah mau kumpul lagi, gitu ya. Lu sombong lah sekarang, mau jadi pendeta ya, gitu ya. Dia gak tahu mereka sedang menubuatkan, ternyata memang jadi pendeta. Gitu ya. Jadi
Itu yang akan kita hadapi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikut Tuhan bukan berarti segala sesuatunya mudah. Ikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Ikut Tuhan itu ada salib yang harus kita pikul. Ketika kita bilang, oke Tuhan, aku lepaskan kebiasaan buruk ini Tuhan. Mungkin kita ya ini seperti wanita ini, kesusahan dia harus hadapi. Tetapi ketika dia menghadapi kesusahan, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Ketika kita menghadapi kesusahan, apakah Tuhan tahu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan bela? Ya, Tuhan bela. Bukankah di sini Tuhan membelanya? Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita melakukan apa yang baik untuk Tuhan, ketika kita melakukan apa yang benar untuk Tuhan, susah sekalipun, jalani, percayalah, Dia Allah Immanuel menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, akan membela kita, akan memberkati kita. Amin. Ya, puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, thank you. Ketika dalam hidup ini ada banyak kesusahan hari ini mungkin yang Anda sedang alami, kita sedang alami, percayalah bahwa kesusahan ini hanyalah sementara. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah melupakan, Tuhan tidak membiarkan apa yang kita hadapi hari ini, apa yang kita alami hari ini, segala kesusahan. Tuhan, ikut Tuhan kok susah ya, banyak yang bilang kayak begitu. Ikut Tuhan kok susah ya, aku pikir ikut Tuhan itu mudah, ikut Tuhan itu enak. Ternyata ikut Tuhan kok berat ya. Mungkin dunia melihatnya berat. Kalau kita lihat dengan kacamata dunia itu adalah berat. Tetapi kalau kita pakai kacamatanya Tuhan, kalau kita kenakan hati Tuhan, seperti apa yang wanita ini kenakan hati Tuhan di dalam hidupnya, mau diomongin orang sekalipun, dia gak peduli, dia tetap tersungkur di kaki Tuhan, dia mengurapi Tuhan, bahkan dia tambah. Dia lapin kaki Tuhan dengan rambutnya. Yang dia lakukan lebih dari apa yang bisa dibayangkan oleh murid-murid Yesus. Kenapa? Karena tadi saya sudah bilang, Maria ini mengalami kasih Tuhan. Murid-muridnya enggak lakukan itu. Tidak ada seorang pun muridnya yang melakukan apa yang Maria lakukan. Mempersembahkan apa yang terbaik dalam hidupnya, dipecahkannya dan mengurapi Tuhan. Bahkan tersungkur di kaki Tuhan, pakai rambutnya. Ya, buat wanita rambut itu seperti mahkota. Pakai untuk ngelapin kaki yang zaman dahulu kakinya kotor. Ya. Penuh dengan debu, penuh dengan ya debu padang pasir, seperti itu mungkin saya bayangkan dulu alas kakinya enggak tertutup seperti kita hari ini, sepatu tertutup. Tetapi apa yang Maria lakukan, bukankah Tuhan Yesus berkata, entah di kitab yang lain juga ada. Dari aku datang sampai detik ini kamu dia ngomong sama Simon, kamu gak mengurapi aku, kamu gak nyambut aku. Tetapi wanita ini, dari semenjak dia datang dia tersungkur di kakiku, dia mengurapi aku, dia meminyaki aku, dia menyeka kakiku dengan rambutnya. Ya, wanita ini, Maria ini tidak mempedulikan segala kesusahan yang sedang diterpanya. Orang-orang marahin dia gak peduli, tetapi dia tetap tersungkur, bahkan dia lebih lagi memberikan semuanya untuk Tuhan. Rambutnya dia pakai untuk seka kakinya Tuhan Yesus. Semua yang ada padanya dia bisa berikan sama Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah mengalami Tuhan. Jadi kalau hari ini kita lihat, kadang kita suka menyaksikan, kok bisa ya volunteer, kalau saya suka lihat, memperhatikan volunteer yang dari Surabaya gitu, kok bisa ya, kok jor-joran gitu ya melayani Tuhan. Padahal bukan full timer, volunteer. Tapi mau pergi mission trip kemana-mana, berikan semua, berikan apa yang ada dalam hidupnya untuk pelayanan, untuk jiwa-jiwa diselamatkan, membangun gereja di sini di situ, merintis CG di mana-mana, itu volunteer. Dia berikan waktu, berikan ini. Kenapa ya? Mungkin kita di sini yang melihat, kenapa ya kok bisa ya? Sama seperti orang-orang yang lagi ngomongin Maria, kok bisa kayak gitu dia ya? Karena kasih Allah yang besar sudah menguasai hidupnya sedemikian rupa sehingga apapun dia akan lakukan untuk Tuhan. Kalau hari ini kita merindukan hidup kita bisa mengasihi Tuhan lebih, bisa dipakai Tuhan lebih, ini berbicara tentang hubungan kita yang dalam sama Tuhan. Apakah kita merindukan memiliki hubungan yang erat, yang dalam seperti apa yang Maria miliki kepada Tuhan? Hubungan ini lebih dalam, lebih intim dibanding dengan hubungan Tuhan dengan 12 orang muridnya. Gak ada satupun orang muridnya yang melakukan hal itu untuk Tuhan Yesus. Tetapi Maria ini
yang tidak setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, dia bisa mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya sehingga semuanya dia berikan untuk Tuhan. Dan saya rindu untuk kita bisa melakukan hal ini. Berikanlah semua hidup kita untuk Tuhan. Rindukan untuk kasih Tuhan yang besar itu menguasai hidup kita. Karena kalau kita mau mengasihi orang, kalau kita mau hidup kita bisa mengasihi orang lebih, bisa dipakai Tuhan lebih, kuncinya hanya satu. Kasih Tuhan yang besar itu menguasai hidup kita terlebih dahulu. Yang mau katakan amin? Amin ya. Dan berikutnya, ayat yang ke-8, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ya, apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan perbuatan iman. Bukankah firman Tuhan katakan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria ini merupakan bukti nyata imannya bahwa dia, Yesus adalah Mesias. Berbicara tentang pengurapan, orang yang diurapi adalah orang yang dipilih Tuhan. Bukankah kita tahu cerita di Perjanjian Lama ketika Saul diurapi, ya, Saul diurapi oleh Nabi Samuel, ya, oleh Nabi Samuel. Terus juga Tuhan memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Dan juga ada nabi-nabi lain yang Tuhan perintahkan untuk mengurapi raja-raja yang dipilih untuk menjadi raja di Israel. Pengurapan ini berbicara tentang raja. Maria mengurapi Tuhan ini berbicara tentang pengakuan hidupnya. Dia menyatakan bahwa yes Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Mesias yang sebenarnya kami nanti-nantikan. Dan orang lain gak ada yang tahu, cuman Maria. Bahkan Petrus sekalipun yang sudah diberitahu oleh Tuhan. Bukankah Petrus yang pernah ditanya oleh Tuhan, Petrus menurut engkau siapa aku ini? Murid-muridnya kan juga ditanya, siapa aku ini? Orang ada yang bilang kau nabi, ada yang bilang kau guru. Tetapi Petrus berkata sama Tuhan, Tuhan Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi terus Tuhan bilang, jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang sama siapapun, gitu ya. Petrus itu tahu, Yesus adalah Mesias. Satu-satunya orang yang pernah ditanya oleh Tuhan dan bisa menjawab dengan benar adalah Petrus. Engkau adalah Mesias yang hidup, anak Allah yang hidup. Tetapi Petrus nggak mengerti bahwa waktunya Tuhan sudah dekat. Bukankah setelah peristiwa ini Tuhan Yesus itu akan disalib, diserahkan. Tapi saudara sekalian, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak membuat kita bisa mengenal isi hati Tuhan. Petrus tahu siapa Tuhan. Petrus tahu Tuhan Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, sang penyelamat yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang Israel pada saat itu. Tetapi dia tidak menunjukkan rasa hormatnya, rasa kasihnya kepada Tuhan. Bahkan setelah proses ini, setelah kejadian ini, Tuhan Yesus ditangkap dan Petrus menyangkali Tuhan. Tetapi Maria menunjukkan bukti imannya. Dia bukan cuma sekedar berkata, dia Tuhan, tetapi dia sungguh membawa minyak yang berharga itu dicurahkan. Dia urapi Tuhan karena dia tahu dia adalah Raja segala raja. Dan Tuhan sendiri yang bilang, ia telah melakukan apa yang dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Maria sedang mempersiapkan tubuh Tuhan untuk dikubur. Maria tahu, Petrus gak tahu. Sedih gak rasanya Tuhan Yesus 12 orang murid yang setiap hari bersama-sama dengan dia, murid yang Tuhan percaya untuk melakukan mujizat. Ketika 5.000 orang murid yang di dekatnya yang Tuhan percaya itu yang dipilih sama Tuhan untuk membagikan makanan yang akhirnya bisa memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka semua gak ada satupun yang bisa mengerti isi hati Tuhan bahwa saatnya sudah dekat. Berbeda dengan Maria yang mungkin hanya melihat Tuhan dari kejauhan, yang hanya mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Gak setiap hari. Tetapi dia bisa punya iman dan keyakinan yang besar. Kasih Tuhan menguasai hidupnya. Dia berikan, dia persiapkan waktu yang terbaik. Waktu yang sudah dekat itu hanya satu orang yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengetahuan kita tentang ya Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Tetapi itu
tidak mengubah hati kita. Jadi hati-hati, mungkin kita orang Kristen sejak lahir, kita Kristen dari kecil, tapi kita gak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sama seperti Maria punya hubungan dengan Tuhan. Bahkan murid-murid sekalipun gak melakukan apa yang Maria lakukan. Karena murid-muridnya gak dipenuhi dengan kasih Allah yang sebegitu besar, sehingga rela melakukan dan mempersembahkan seluruh hidupnya seperti apa yang dilakukan oleh Maria ini. Tapi puji Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Ya, setelah Tuhan Yesus mati, disalib dan bangkit, Tuhan tetap pakai Petrus luar biasa. Tuhan tetap pakai semua murid-muridnya kecuali Yudas yang tidak mau memecahkan apa yang dia anggap berharga dan sebenarnya tidak ada artinya untuk Tuhan. Yudas akhirnya dapatkan apa yang dia mau, tapi kehilangan hidupnya, kehilangan Tuhan. Bahkan hidupnya mengenaskan, matinya mengenaskan. Jangan seperti Yudas, jangan sampai kita salah untuk bisa menilai apa yang kita pikir berharga di dalam hidup ini. Kita kejar karena kita pikir itu yang berharga. Tapi ternyata bukan itu yang berharga di mata Tuhan. Mari dekati kaki Tuhan. Mari hampiri Tuhan, hampiri tahtanya, sujud di altarnya, cari Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kita yang sedang merasakan hal yang seperti yang lagu terakhir yang kita nyanyikan, ketika kita mungkin sedang merasa berat, beban hidup gak tahu mau apa yang kita lakukan, datang sama Yesus. Biarlah Tuhan yang merubah pola pikir kita kembali. Apa yang tidak terlihat selama ini yang sebenarnya Tuhan sedang sediakan, biarlah kita boleh melihatnya di dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Bapak saudara sekalian, apa yang kita lakukan, semua yang kita lakukan, di Yesaya 64 ayat 6 firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, kita ini seperti seorang najis dalam segala kesalehan kami seperti kain. Kesalehan kita aja dianggap kain kotor, gitu ya. Yesaya berkata, kalau kita sekarang jaga hidup kita saleh, hidup benar, kita coba lakukan semua yang baik, itu nggak bisa sebanding dengan segala pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Perbuatan baik kita nggak bisa membayar pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pelayanan kita tidak bisa membayar keselamatan yang Tuhan berikan untuk hidup kita. Persembahan kita, offering, perpuluhan, itu tidak bisa membayar kehidupan kekal yang akan kita punya di surga. Semuanya itu kain kotor. Nah, tapi yang kita bisa lakukan hari ini, sama seperti Maria, duduk di kaki Tuhan, bawa semua yang terbaik yang kita punya, hidup kita. Bukankah hidup kita ini berharga di mata Tuhan? Gak ada ayatnya di sini, tapi ada ayatnya di Yesaya 43. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan mau mati buat kita, turun ke dunia, ya, bukan sangat begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Hari ini Tuhan itu menganggap hidup kita berharga, sampai Tuhan mau turun ke dunia, menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan kalau hari ini kita gak bisa menganggap hidup kita berharga, mari datang di kaki Tuhan. Rasakan kembali betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita ini dianggap berharga oleh Tuhan, sampai Tuhan mau mati buat kita. Tapi kadang kita yang gak sayang sama diri kita sendiri. Kadang kita yang tidak bisa menghargai dan mengasihi diri kita sendiri. Tuhan mau kita mengasihi hidup kita. Tuhan mau kita mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang besar di dalam hidup kita, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan poin yang terakhir, di ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini hal yang sangat luar biasa. Ketika Injil diberitakan di seluruh dunia, di mana saja di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ketika kita sedang mengabarkan Injil, Injil itu apa?
kabar baik. Injil itu kabar baik. Ketika kita sedang menginjil, bukankah itu yang kita lakukan hari ini? Ya, CG-CG bergerak, menginjil, membawa kembali jiwa-jiwa datang sama Tuhan, mengingatkan jiwa-jiwa untuk kembali kepada Tuhan karena ada kabar keselamatan. Hidupmu berharga. Ketika kita sedang menginjil, Tuhan itu mau kita mengingat perempuan ini. Jadi Tuhan itu sangat balance ya. Tuhan mau kita bergerak. Tuhan mau pergi, kabarkan Injil. Jadikan murid, baptis, jadikan murid, baptis, jadikan murid. Tuhan mau kita lakukan itu. Itulah yang kita sedang kerjakan. Gereja Mawar Sharon sedang kerjakan itu gitu ya. Discipleship. Tetapi Tuhan bilang, ketika kita sedang mengabarkan Injil, dimanapun, kemanapun, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan mau ketika kita sedang menginjil, kita juga mengingat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Seperti wanita ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dia berikan segalanya, sehingga ketika kita menginjil, kita pun gak kelelahan. Sehingga ketika kita juga mengabarkan kabar baik, kita berdoa untuk jiwa-jiwa untuk diselamatkan, kita juga gak kehilangan tujuan dalam hidup kita bahwa kita ini dipanggil untuk dekat dengan Tuhan. Ketika kita menginjil, Tuhan mau kita mengingat dia, perempuan ini. Tuhan mau kita selalu mengingat ada hubungan yang harus kita miliki dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, ada orang yang sudah melakukan hal ini dan itu, menyembuhkan orang, membebaskan orang dari roh jahat, tetapi pada ujungnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Tetapi yang Tuhan kenal adalah pribadi yang duduk di bawah kaki Tuhan, yang mempersembahkan seluruh hidupnya, merelakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh ampuni, Tuhan ampuni. Tuhan suruh kita datang sama orang untuk minta maaf, kita lakukan. Tuhan mau kita lepaskan segala kebiasaan buruk, kita lepaskan. Walaupun pada perjalanannya, Tuhan, aku salah lagi Tuhan. It's okay, datang sama Tuhan minta ampun. Coba lagi Tuhan kasih kekuatan yang baru. Pergi, kabarkan Injil. Tapi Tuhan tetap ingatkan, duduk di kaki Tuhan. Kabarkan Injil, duduk di kaki Tuhan. Kabarkan Injil, duduk di kaki Tuhan. Kabarkan Injil, duduk di kaki Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang mau katakan amin. Saya undang semua para pemain musik, singer boleh naik. Saya tahu di gereja ini, gereja kita saat ini masih kecil gitu ya. Tetapi kita percaya janji Tuhan. Amin. Hari ini saya rindu untuk kita semua yang sudah tertanam di CG, yang sudah ikut MSJ 1, sudah ikut MSJ 2. Coba lihat yang ada di atas panggung ini. Coba lihat Stephen. Minggu lalu dia ada di atas panggung, jadi singer. Minggu lalunya lagi, dia juga WL. Hari ini, dia juga WL. Kalau dia enggak tuh, setelah dia WL, dia akan cepat-cepat ke belakang untuk cek multimedianya. Kemarin malam dia datang CG onsite, mengembalakan anak-anak muda sampai jam berapa Stephen? Sampai jam 9:30 kemarin saya jemput anak saya, masih ada Stephen dan Jasmine. Pagi-pagi tadi Stephen sudah latihan lagi untuk ibadah hari ini. Saya rindu kita semua, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, ayo beri diri untuk melayani Tuhan. Beri diri untuk serahkan dirimu sama ketua CG, datang sama CG leadernya. Setelah ini, bilang aku mau pelayanan. Yang mau angkat tangannya? Yang mau angkat tangannya? Ya, bantu gereja ini untuk bertumbuh sama-sama, karena ini bukan tentang gereja seseorang, tetapi ini gereja Tuhan. Gereja ini bisa ada berdiri hari ini bukan karena saya. Gereja ini udah ada lebih dahulu sebelum saya datang ke tempat ini. Ya, gereja ini ada karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa di kota ini. Gereja ini ada karena Tuhan mau memenangkan semua jiwa-jiwa yang ada di kota ini. Dan hari ini sama-sama yuk kita datang sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan ini hidupku, aku serahkan seluruh hidup. Sama seperti wanita itu datang menghampiri kaki Tuhan, serahkan seluruh hidupnya, melayani Tuhan. Tetapi
Kalau kita satu tim, kita keluarga, kita saling menguatkan. Kita berdoa supaya semua yang melayani tidak mengenal lelah. Amin. Semua yang melayani, saya bangga pada semua tim yang ada di sini juga. Tim ada yang CG-nya support setiap hari, Senin, Selasa, Rabu gitu ya. Karena mau dukung CG leadernya supaya banyak orang yang ini bisa terbantu. Saya diberkati sekali. Ada datang sama saya, Ci kalau bisa CG setiap hari gitu ya, supaya yang nggak bisa CG setiap hari ada CG gitu ya. Ya, kerinduan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan tetap setia. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan. Kalau hari ini kita mungkin Tuhan ada yang datang, Cinika kenapa CG terus, kenapa nggak ibadahnya ini gitu ya. Karena gereja kita adalah gereja sel. Amin, gereja kita adalah gereja sel. Dimulai dari sel, dimulai dari CG. Tetapi ibadah, kita percaya ketika CG kuat, ibadah-ibadah pun akan menjadi kuat. Amin. Dan saya bersyukur saya dikelilingi oleh Anda semua jemaat Tuhan yang mau sungguh-sungguh bergandengan tangan melayani Tuhan, membangun gereja Tuhan. Dan kita berdoa, gak cuma kita tetapi Tuhan akan kirimkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Akan Tuhan kirim mengenal Tuhan di tempat ini, di CG-CG yang ada, dibangun pertumbuhannya, diubahkan hidupnya, diberkati hidupnya, dan kembali memenangkan banyak orang. Yang mau katakan amin? Kita bangkit berdiri, yuk kita berdoa. Karana mata kabasya nakara labarala. Inakara mata kabasya karala barala bata kabasya nakara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami untuk kami seperti wanita yang datang ke kaki Tuhan. Yes Tuhan, kami harus menginjil, kami harus mengabarkan kabar baik itu, kami harus memenangkan jiwa. Tapi di satu sisi Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus dekat dengan Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan seutuhnya, seluruh hidup kami. Apa yang kami pikir berharga, kami mau relakan Tuhan. Kalau Tuhan katakan itu tidak, kalau Tuhan katakan untuk kami lepaskan dan kami buang, biarlah itu kami buang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami, jamah hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau seperti wanita yang datang di kaki-Mu ya Tuhan. Thank you Tuhan. Seperti mengurapi-Mu di bawah kaki-Mu, demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita ulang lagu ini dari awal sebagai doa kita kepada Tuhan.
seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sembah Dia. Syarala barala baya masyandarala, syarala barala 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 barala, inakarala bataka basyandakarala barala, inakarala barala 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 barala, inakarala baya masyandarala, inakarala barala bataka basyandarala barala barala, inakarala barala 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 barala, syandarala barala 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 barala, inakarala barala bataka basyandarala barala, inakarala bataka basyandarala barala barala, inakarala barala 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 barala, syarala barala, syarala barala barala. Silakan masing-masing berdoa, nyatakan komitmen Anda sama Tuhan. Aku mau setia Tuhan, aku mau setia sampai akhir Tuhan, sampai akhir Tuhan. Inakarala barala 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 baya masyandarala barala barala barala, inakarala bataka basyarala la 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 la, inakarala barala basyarala la 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 la, syakarala barala. Kami mau setia Tuhan. Yarala barala 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 barala, syarala barala barala barala, syarala barala barala bataka basyarala la 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 la. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami mau Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan, Kau dapati kami tetap setia. Biarlah Tuhan kami tetap setia menanti janji Tuhan, karena kami tahu apa yang kami lihat hari ini belum seberapa dari apa yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Kau dapati kami tetap setia melayani Tuhan. Kami mau Tuhan Kau dapati kami tetap setia untuk mengabarkan Injil. Dan dalam keadaan kami mengabarkan Injil, kami juga tetap dekat
di hati Tuhan, kami tetap duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti apa yang wanita ini katakan, apa yang seperti wanita ini lakukan untuk Tuhan. Wanita ini mengerti siapa Tuhan dan mempersembahkan hidupnya hanya Tuhan. Wanita ini mengalami kasih Tuhan yang besar di dalam hidupnya. Dan kami mau Tuhan, dalam perjalanan iman kami tidak mengenal lelah. Kalaupun kami lelah di dalam perjalanan, kami tahu kepada siapa kami harus datang. Dan kami akan kembali kuat oleh karena Tuhan Allah Immanuel selalu beserta dengan kami. Kami berdoa Tuhan, segala kekuatan datang dari Tuhan. Segala masalah, segala rintangan akan mudah bagi kami untuk kami lewati oleh karena Tuhan yang besar beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh menguatkan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami untuk kami tetap dekat dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau mengerjakan apa yang menjadi visi Tuhan bagi gereja ini Tuhan. 2030-300 bila Tuhan genapi. Bila kami boleh melihat dengan mata kami. Dan hari ini kami melihatnya dengan mata iman. Seperti apa yang wanita ini lihat dengan iman. Dengan cara dia mengurapi Tuhan Yesus. Dia tahu, dia bukan cuma sekedar tahu, tetapi dia mengalami bahwa Engkau adalah Mesias yang menyelamatkan hidupnya. Dan kami mau Tuhan dengan mata iman kami melihat 2030-300 bagi gereja ini Tuhan. Pasti akan digenapi. Tuhan yang akan terus mengurapi setiap kami. Kami yang rindu untuk Tuhan pakai. Kami tidak akan pernah kekurangan hikmat. Tetapi kami akan terus bertambah-tambah kuat. Kami berlari tidak menjadi lelah. Kami berjalan Tuhan tidak menjadi letih. Karena kekuatan yang daripada Tuhan itu selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat Tuhan. Untuk setiap firman yang kami dengar. Semua yang diberkati Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan.